Shalom seluruh warga kerajaan, discipline your mind. Perkataan disiplin berasal dari disciple, murid. Tetapi disiplin selalu berbicara tentang military, tentang kemiliteran. Ayat pokok kita, mungkin kita mulai baca ayat ketiga ya. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang. Berjuang di sini adalah military campaign. Sebab ayat 4 berkata, senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dinamo, mighty, berkuasa ya. Untuk apa saudaraku? Meruntuhkan benteng-benteng. Bukan merubuhkan gubuk-gubuk ya. Meruntuhkan benteng-benteng. Dan mematahkan setiap strategi. Kesombongan, kubu-kubu itu juga bagian dari benteng ya. Ya, ini peperangan semua. Jadi peperangan itu ada di pikiran kita. Jadi kalau ada orang tidak siap menghadapi peperangan, dia tidak mengerti bahwa kita diperlengkapi dengan kuasa Allah itu, Roh Kudus not to make you feel good, tapi to make you strong, to make you mighty in God. Dan firman Tuhan berkata, akan ada keangkuhan manusia ya. Segala strategi manipulasi mencegah pengenalan akan Tuhan secara benar. Kami menawan, coba perhatikan, ini semua berbicara tentang kekuatan. Segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kapan itu ada pertemuan mewakili 400 sekolah tinggi teologi di Lembah Pujian. Juga di bawah ruangan ini kita berkumpul semua ya, yang hadir sekitar 200 lebih. Dan salah satu pembicaraan seorang profesor loh. Dan dia mengatakan firman Tuhan ini mengandung, Alkitab ini mengandung firman Allah. Saya kaget saudara. Tapi itulah yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sekarang ini anak-anak muda dimasuki pikiran dengan kita harus punya logik. Kita punya logika. Ya, sehingga untuk menelaah firman Tuhan harus pakai logika. Mujizat tidak bisa diterangkan dengan logika. Triunitas tidak bisa diterangkan logika. Tidak mungkin saudaraku. Karena ini higher ground, high level. Tidak bisa dimengerti oleh manusia jasmani. Kita melihat bagaimana usaha daripada profesor yang lain ya. Yuval Harari yang dari World Economic Forum. Mereka mengatakan kami sedang membuat tidak lama lagi muncul. Yaitu Alkitab AI. Artificial Intelligence yang lebih masuk akal daripada Alkitab yang isinya ini cuma high in the sky yang seperti dongeng-dongeng. Saya beritahu kalian semua, iblis punya rencana untuk yaitu mengurangi otoritas daripada the word of God. Bahkan ada yang mengajarkan tidak perlu lagi baca Alkitab, Perjanjian Lama, dan perkataan Yesus itu tidak semua sama derajatnya. Sebelum kebangkitan itu kurang. Jadi yang paling penting itu surat-surat Rasul Paulus. Saya mau beritahu Rasul Paulus cuma seorang murid. Dan firman Allah mengatakan sekalipun bumi akan berlalu, langit dan bumi. Tetapi satu noktah, satu yod dari firman Allah tidak akan berkurang kuasanya. Saudara yang kasih Tuhan, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kita tahu bagaimana banyak sekali tradisi-tradisi termasuk tradisi gereja. Yang mengatakan salah satunya pengajaran cessation. Dari cease, tidak lagi ada mujizat. Kalau kita mengikut Yesus yang tidak punya mujizat, apa bedanya dia dengan nabi-nabi yang lain? Ataupun pemuka agama yang lain. He's God in the form of human flesh. Karena itu firman Tuhan berkata kita harus punya kuasa. Kita harus punya pengertian. Kita mesti punya strategi untuk mengalahkan iblis. Warfare in the name of Jesus. Be strong in the Lord. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita masuk terus di seluruh RIM, Rock International Ministry. Discipline the mind. Mendisiplinkan pikiran kita. Bapak Gembala sudah menyampaikan di minggu yang pertama dan beliau pagi ini melayani di GPPS di gereja di bawah pengawasan Bapak Dr. Pendeta Surono dan mungkin sebentar juga akan yang di Gotong Royong ya. Baik, kita akan sama-sama merenungkan karena pada minggu pertama kita sudah diberitahukan dengan jelas mendisiplinkan
pikiran kita, itu kita harus ingat ya, digambarkan tentang bagaimana otak kanan dan otak kiri. Maka otak kiri yang lebih banyak kognitif, pengetahuan dan logika itu akan diberi asupan firman. Nanti P cortex yang ada di tengah-tengah yang mengorkestrasi akan memindahkannya ke otak kanan. Karena otak kanan itu bermisi kesadaran, the mind, kesadaran kita, kemudian kehendak, emosi, nah itu akan menjadi satu. Nah sekarang kita akan belajar, tadi Bapak Gembala senior kita sudah menyampaikan dari Bali bahwa kita dalam situasi yang berperang secara rohani, maka kita mesti makin menguatkan pendisiplinan rohani kita ini. Kita akan mengerti dan lebih semangat kalau kita tahu, saya mencoba jalan via negativa namanya ya, dari cara negatif dengan mempertanyakan. Mengapa kita mesti mendisiplinkan pikiran? Minggu pertama kita belajar bagaimana caranya. Sudah ditunjukkan oleh Bapak Gembala. Kita optimalkan otak kiri kita, diisi dengan kebenaran firman, dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, tidak menggunakan lagi cara-cara dunia, walaupun kita masih ada di dunia, nanti oleh anugerah Tuhan, dia akan ditransferkan menjadi secara penuh di otak kanan kita. Seperti itu, coba dipelajari lagi di minggu pertama. Itu step cara kita mendisiplin. Lalu yang kedua pada minggu ini, mengapa kita mesti mendisiplinkan pikiran kita? Ada 3 hal penting yang akan kita bahas. Ayat emas kita tetap sama, 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat. Siasat sudah dibahas di minggu pertama, itu filosofi yang kosong. Orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tadi dibahas oleh Bapak Gembala senior kita, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, tapi saya tertarik dengan sebuah kalimat, dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalimat ini bahasa aslinya adalah hupokai, yang berarti ternyata obedience. Ya. Kami menawan segala pikiran dan kurang lebih ke bahasa sehari-harinya, membuat dia bisa jadi taat kepada Kristus. Jadi gitu. Menaklukkan itu ternyata dimensinya adalah membawanya ke dalam ketaatan kepada Tuhan. Lalu apa itu disiplin itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia 2014, disiplin itu berarti tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Lalu pelaksanaannya mengusahakan. Jadi disiplin itu mengusahakan, garis bawah ini, mengusahakan supaya mentaati dan mematuhi tata tertib. Itu disiplin. Jadi arti disiplin itu seperti ini. Maka kalau digabung, disiplin the mind itu berarti berusaha sungguh-sungguh kita ini, supaya pikiran kita bisa mentaati aturan, tata tertib, dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi mendisiplin pikiran itu. Berusaha sungguh-sungguh, itu bagian kita. Lalu bagian Tuhan akan membackup kita dengan firman dan Roh Kudusnya. Tapi bagian manusia adalah berusaha sungguh-sungguh supaya pikiran kita bisa mentaati tata tertib dan tujuan Tuhan. Jadi sepanjang bulan ini kita akan dibawa itu. Supaya kita bisa sungguh-sungguh. Karena ini tidak autopilot. Pikiran tidak bisa begitu saja bisa nurut ke firman. Tetapi kita mesti sungguh-sungguh berusaha untuk mentaati firman Tuhan. Lalu kita balik lagi dari pertanyaan semula,
Kenapa sih kita mesti harus usaha sungguh-sungguh? Alasan pertama, jelas, supaya tidak menyimpang. Sederhana. Kenapa kita mesti mendisiplin pikiran kita? Ya karena supaya tidak menyimpang dari rancangan Tuhan. Katakan amin. Sederhana ya, gampang bisa dimengerti. Supaya kita tidak nyimpang. Kenapa? Karena kalau dibiarin nyimpang. Saya akan dengan cepat tunjukkan beberapa case di dalam Alkitab, cerita-cerita dalam Alkitab yang kita semua nanti bisa mengambil dari sana betapa kita ini gampang, rawan untuk nyimpang dari jalan Tuhan kalau tidak didisiplin. Supaya kita mampu mentaati. Karena sedikit saja kita meleng, tidak disiplin, fatal akibatnya. Contoh, manusia pertama Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 6 bahasa Indonesia sehari-hari. Hawa, perempuan itu melihat bahwa pohon itu indah dan buahnya nampaknya enak untuk dimakan. Ayat ini turun bukan di ruang hampa. Artinya Adam dan Hawa bukan tidak tahu sebelumnya. Tuhan sudah berfirman semua boleh kamu makan, kan begitu. Cuma yang satu itu yang di tengah-tengah jangan dimakan. Kalau kamu makan kamu akan mati. Ini firman. Dan sebelumnya lagi. Supaya engkau kuasai taman ini. Berkuasalah, beranak cuculah dan penuhi bumi. Diberi mandat macam-macam. Lalu diberi aturan tata tertib. Boleh dimakan asal satu jangan dimakan. Sudah? Sudah. Lalu waktu berjalan. Tiba-tiba perempuan itu bertemu dengan ular. Inilah alasannya kenapa kita mesti mendisiplin pikiran kita. Godaan itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Maka Hawa dan ia berpikir, saya kasih tebel itu. Nah ini, begitu datang sebuah godaan, yang pertama-tama, kemudian dia berpikir, alangkah baiknya jika dia menjadi arif. Waduh. Karena kalau makan buah itu, kamu nanti bisa ngerti segalanya. Sebab itu ia memetik buah pohon itu, lalu memakannya dan memberinya juga kepada suaminya. Dan suaminya pun memakannya. Perhatikan, prosesnya nampak sederhana. Tapi ini adalah gara-gara. Inilah alasan pertama. Kalau Adam dan Hawa isinya cuma 2 orang saja dan penggodanya cuma 1 ular setan saja, bisa gagal. Hari ini penggoda kita itu banyak, saudara. Sudah keluar dari tempat ini, naik mobil, keluar dari gerbang, semua itu berpotensi untuk menggoda kita. Gadget kita ini pun semuanya berpotensi menggoda kita. Dan setan dengan tentaranya. Kalau dulu bentuknya ular bisa ngomong. Kalau sekarang ada ular bisa ngomong, kita lari. Kita tidak mungkin tergoda. Tapi penggodanya sekarang lebih lagi. Betapa kita harus mendisiplin pikiran kita, katakan amin. Ini alasan pertama loh. Hati-hati. Hawa gagal mendisiplin pikirannya. Dia meleng sedikit dan mulai berpikir dengan cara pikirnya sendiri. Dan ia berpikir alangkah baiknya dan seterusnya. Ini meleng sudah, nyimpang. Perhatikan lagi, orang top-top ini. Paulus komentar tentang kesalahan Hawa ini. Tetapi saya khawatir ketika dia nuturi orang Korintus, dia menasehati orang Korintus yang ngomong, saya juga khawatir kalau kalian tidak disiplin, pikiranmu akan tergoda untuk tidak setia lagi kepada Kristus. Sama seperti Hawa dahulu yang juga tergoda oleh kelicikan ular. Perhatikan. Ini alasan pertama ya. Yuk kita semangat yuk. Paulus komentar tentang tindakan Hawa di kitab Kejadian tadi. Tuh lihat tuh orang Korintus. Makanya gua ngomong nih sama lu.
Jaga disiplin pikiranmu, jangan seperti Hawa yang dahulu tergoda oleh kelicikan ular. Ini alasan pertama mengapa Rock Ministry bulan ini mengajak warganya semua untuk disiplin the mind. Katakan amin. Bahaya loh ini. Ada orang besar lagi. Kurang besar apa? Abram dan Sarai. Firman Tuhan datang kepadanya, kamu akan punya anak nanti, keturunanmu seperti pasir dan seperti bintang di langit. Oke? Abraham terima itu dengan percaya. Yes. Tapi setelah sekian lama, waktu memang, penantian memang, padang gurun memang, pergumulan memang kadang-kadang membuat pikiran kita bisa, benar enggak sih ini janji Tuhan? Awas. Dan lagi-lagi saya heran, yang diserang dulu kok perempuan. Adam dan Hawa yang diserang Hawanya. Abram dan Sarai yang diserang Sarai dulu. Walaupun sebetulnya dalam kisah ini Abraham mungkin yang batin saja. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Loh, ini pikiran dari mana coba? Ngerti saudara ya? Ini kan asumsinya dia. Maka pikiran mesti didisiplin. Harusnya enggak, Tuhan sudah ngomong kepada suamiku dan aku yang akan melahirkan anak nanti. Mestinya gitu, dipatahkan, didisiplin. Tapi enggak. Dia bikin asumsi dan asumsinya tidak digumuli dengan Tuhan, dicerita nonang bapak nih. Karena itu Bram, baiklah gini aja. Hampiri sudah hambaku. Sudahlah kau gini aja. Lu tidur. Tak buren. Kan ngomong gitu dengan pembantu saya. Kira-kira ya apa? Deal or no deal? Herannya Abraham itu. Mungkin dasarnya. Pikiran lagi. Oleh dialah aku mendapat seorang anak. Keluarga yang dijuluki bapak iman, bapak orang percaya. Ketika menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Musim-musim kehidupan yang sulit. Pikiran itu bisa berubah. Apalagi datang tawaran. Ya apa? Kalau kita bantu Tuhan supaya dapat keturunan. Caranya? Ya sudah, pembantuku saja. Ambilen enggak apa-apa. Tapi nanti kalau anak itu lahir, dianggap sebagai anakku. Ya wah, cocok apa enggak kok? Wah, cocok itu. Bayangkan saudaraku. Gara-gara tidak disiplin di sini, hari ini Hamas sama Israel perang itu juga gara-gara ini loh saudaraku. Coba tidak ada ini, tidak lahir Ismail. Tidak lahir Ismail, tidak ada 12 suku bangsa Kedar. So, tidak ada Hamas. Paham saudara ya? Dari pikiran yang salah, yang tidak didisiplin sesuai firman. Tumbuh oleh tutup. Walaupun ada janji, tapi ketika pikiran tidak didisiplin, Abraham saja jatuh. Melenceng dan akibatnya sampai hari ini tidak tahu. Tadi pagi sudah 2.500 di Al Jazeera korbannya. Dan ini akan terus-terusan kalau begini. Israel masuk kena digarai. Lu jual gua beli gitu. Entekno nanti itu. Tapi kalau kita meruntut lagi sembari persiapan saya ngomong Tuhan, jaga pikiranku, jaga pikiran kita. Dan seluruh jemaat, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, jaga pikiran. Jangan ambil keputusan semaunya sendiri. Begitu keliru, fatal akibatnya. Ini alasan-alasan kenapa kita disiplin the mind. Berikutnya orang top-top, Daud kurang apa? Ketika Daud dulu dikejar-kejar, kemudian akhirnya oleh pertolongan Tuhan dia jadi raja dan menang terus dalam peperangan. Dan sudah menjadi lumrahnya pada waktu itu
pada pergantian tahun. Ini dalam terjemahan yang lain. Pada setiap musim semi. Itu raja-raja memang biasa berperang. Dan memang waktu itu masih ada ketegangan dengan bangsa Amon. Tapi Daud sudah masuk zona nyaman. Dia ngomong, kali ini gua nggak perang Ngapain gua perang? Biar Yoab aja yang maju dengan teman-teman. Saya mau nyantai dulu. Maka pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab saja panglimanya beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Dan mereka memusnahkan Bani Amon, mengepung kota Raba. Perhatikan, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kisah ini menjadi awal kejatuhannya. Santai dulu di atas rooftop sambil melihat, tiba-tiba meleng sedikit. Di situ ada Cece Berseba yang lagi mandi. Ya mandinya ya kok ya ndek jembong batinku gitu loh. Aduh saya kok ndek njobo, tapi saya pikir ya, saya memikirkan ini tempatnya raja itu tinggi ya sehingga ya waktu itu seperti itu ketok Berseba mandi. Tanpa drone, tanpa zoom, lihat dengan mata sendiri. Ini sama dengan reaksinya ini loh. Indah, enak, Saudara tahu ceritanya kan? Hari itu Daud ngomong, panggil siapa itu barang bagus di bawah itu. Pikiran dia sudah melenceng. Tidak disiplin lagi. Mestinya kamu raja, hari ini berperang. Musuh-musuhmu belum habis, Amon masih ada. Raba belum bebas. Ini ayo bro. Tapi enggak Tuhan, ngapain? Toh saya sudah kuat. Orang-orang aja. Tidak mendisiplin dirinya. Dan saya tahu, hari itu Daud kecolongan. Dan ini menjadi blunder fatal. Rentetan kejadian tragis terjadi dalam hidupnya. Perang keluarga, saudara bertengkar, anak-anaknya memusuhi dia, berontak kepada dia. Dia mengundang bahaya masuk. Sekali berdaud, ketika meleng sedikit saja, melenceng, bablas anginnya, saudara. Kasih tahu lagi, saudara. Nabi Yunus, siapa yang tidak kenal dia? Ketika Tuhan nyuruh dia ke Niniwe, pergi ke Niniwe. Pikiran dia, Tuhan itu penuh belas kasih. Niniwe itu musuh bagi Yunus. Dia mah harus dihancurkan memang. Ngapain gua ke sana? Dendam kesumatnya, tidak sukanya kepada bangsa Niniwe. Membuat dia berpikir sendiri, tidak mendisiplinkan pikirannya. Tidak patuh pada firman. Lalu ia mengeluh kepada Tuhan, kata firman Allah yang hidup. Ya Tuhan, ketika aku berada di negeriku sendiri dan engkau pertama kali menyuruh aku datang kemari, sudah kuduga. Nah ini jadi apa ya? Dia menggunakan pikiran dan hatinya. Bahwa inilah yang akan kau lakukan. Saya sudah menduga Tuhan pasti tidak akan hukum Niniwe. Makanya aku malas ke sana. Aku sudah menduga. Kata-kata tak pikir, prasaku, aku sudah menduga. Mulai hari ini dengan Tuhan hapus itu. Katakan amin. Jangan pernah berpikir kalau engkau tidak ngerti jelas apa yang Tuhan katakan. Pegang aja pikiran Tuhan. Banyak orang over. Dia menggantikan pikiran Tuhan dan tidak menjaga pikirannya sendiri. Dan mulai, tadi Bapak Gembala Senior kita mengatakan, mulai merasionalisasi firman. Dia tidak mau Niniwe diselamatkan. Makanya sudah kuduga bahwa ini yang akan kau lakukan. Karena itu aku lari ke Tarsis. Melenceng. Ini orang hebat-hebat yang saya kasih contoh. Siapa lagi? Raja Saul. Oh dia hebat.
Engkau urapanmu raja, Samuel urapannya imam. Kamu tidak boleh menaikkan persembahan untuk Tuhan apapun yang terjadi. Tunggu Samuel. Tapi ketika musuh datang menyerang dan Samuel memang sedikit terlambat. Coba, kadang-kadang kita itu diuji dengan keterlambatan yang diizinkan oleh Tuhan. Banyak orang tidak sabar dengan itu. Ketika kita berdoa itu jawabannya selalu 3 kan saudara. Tuhan langsung, yo nak, yes, dikabulin. Yang kedua Tuhan ngomong, tunggu dulu, sabar. Yang ketiga Tuhan ngomong, gak, jangan itu, tak kasih yang lebih baik. Tapi orang gak ngerti. Ketika Samuel sedikit terlambat ini tidak mendisiplin pikiran untuk teguh kepada firman. Maka pikirku, kata Saul, semua kesalahan itu karena maka pikirku, perasaku. Orang Holland Spreken lama mengatakan prosone ike. Mami saya gitu senengannya. Prosone ike kan gitu. Itu bahasa kami di keluarga. Prosone ike. Perasaku, tak pikir sebentar lagi orang Filistin menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan. Alasannya semua logis loh. Mohon belas kasihan ke Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Baru diobong pul Samuel datang. Saul, perbuatanmu bodoh. Mulai hari ini mahkotamu diambil kepada orang lain yang lebih taat kepada Tuhan. Kau kira mempersembahkan persembahan itu lebih baik daripada mentaati dengan disiplin firman Tuhan. Ingat tadi, menaklukkan itu hopokai, taat, setia kepada Tuhan. Gagal. Dari beberapa contoh ini kita tahu betapa penting. Inilah alasan pertama kenapa gereja ini membuat tema ini. Ayo jemaat semua, mulai hamba-hamba Tuhan, pengerja kita semuanya. Anak besar kecil, jaga pikiran kita untuk tetap fokus ke Tuhan. Katakan amin pada firman-Nya. Melenceng sedikit bisa jatuh. Oh ada di PB. Di PB tidak, perjanjian baru tidak saya kasih contoh orang per orang. Saya kasih contoh sebuah kelompok pun bisa tidak taat. Jemaat Galatia ini dibangun sendiri oleh pelayanan rasuli. Tapi satu saat Rasul Paulus mendapati orang Galatia itu melenceng semua. Kalimat yang ngeri ini. Lalu dia tulis surat seperti ini. Firman Allah yang hidup. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kalimatnya itu. Tukang sihir mana yang telah mempesona dan memperdaya saudara. Itu loh. Sebab dahulu saudara benar-benar memahami segala yang saya katakan tentang makna kematian Kristus Yesus. Dalam ayat selanjutnya. Tapi sekarang kamu melenceng gini. Memulai dengan roh, mengakhirinya dalam daging, kata Paulus. Paulus ngomong, tukang sihir mana yang bisa mempesona dan memperdaya pikiranmu? Loh, satu komunitas itu pun bisa melenceng kalau tidak mendisiplinkan pikirannya. Kalau di perjanjian lama itu semua bicara orang per orang. Ini satu komunitas, satu jemaat Galatia. Hai orang-orang Galatia, ini jamak. Orang-orang Galatia bodoh. Tukang sihir mana? Ini kalimat ini enak digaya nasihati ya. Kalau ada saudara atau teman yang mulai tidak setia ke Tuhan. Tukang sihir mana yang mulai mengubah kamu? Kok kamu jadi begini nih sekarang? Yang mempesonamu sehingga kamu tidak setia lagi ke Tuhan. Alasan pertama sudah kita dapatkan. Mengapa kita mendisiplin diri? Karena supaya kita tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Katakan amin. Amin. Sekarang kedua dan kita segera berakhir. Alasan kedua. Karena dunia yang kita tempati ini dikuasai oleh si jahat. Tadi sudah disebut oleh Bapak Gembala Senior.
2 Korintus 10 ayat 3 ngomong begini. Memang ya, tema kita bulan ini kan ayat 4 dan 5, tapi kalau membaca itu kita harus membaca konteks sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ayat sebelumnya itu ngomong begini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Saya tertarik kata-kata dunia di situ, itu ternyata syak. Bahasa aslinya dan tadi sudah dibahas oleh Bapak Gembala Senior kita, flesh. Itu artinya daging. Jadi terjemahan yang lebih mengena di ayat-ayat ini sama dengan di NET itu ngomong we live as human being. Jadi begini loh, kita ini hidup, firman Allah yang hidup juga mirip. Kita ini masih hidup sebagai manusia biasa yang dari daging begitu loh. Tetapi kita tidak berjuang secara kedagingan begitu maksudnya. Hidup di dunia itu artinya kita hidup dalam tubuh darah daging kita ini loh. Kita ini masih manusia biasa, tapi di dunia ini kita tidak berjuang secara daging. Ingat, karena dunia ini dikuasai si jahat, jangan berjuang secara daging. Karena Rasul Paulus terangkan ini. Karena perjuangan kita, maka jadi klop kan, kita ini masih manusia daging. Tapi diingatkan oleh Paulus, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging itu. Itu loh maksudnya ya. Tapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini pun bukan melawan Pak Jokowi, maksudnya melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita. Saya dapat terjemahan lagi yang lebih bisa kita memahaminya itu ini, saudara. Yang mirip-mirip ya. Sebab kita tidak berperang, firman Allah yang hidup, melawan manusia. Kalau tadi melawan darah dan daging, firman Allah yang hidup ditekankan lagi supaya lebih jelas. Kita ini tidak lawan manusia, jadi musuh kita itu bukan sesama, katakan amin. Ya, jadi bukan suami, bukan istri, anak, tonggo, mertua, besan, hamba Tuhan, wakilnya, penatuannya, ketua komisinya, bukan itu lawan kita, gitu loh. Melainkan pribadi-pribadi yang tidak berjasad. Nah, jadi lawan kita itu gak kelihatan. Ya itu tadi yang saya sebut, kenapa kita mendisiplin pikiran, roh-roh jahat di udara. Penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan. Musuh kita itu setan-setan yang berkuasa dan penghulu-penghulu kegelapan, perhatikan, yang memerintah dunia ini dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Itu lawan kita, makanya alasan kedua, dan roh jahat itu menguasai dunia ini. Hati-hati saudara ya. Oleh karena itu coba perhatikan dalam hidup kita ini, semua bentuk kebaikan, bentuk ketaatan kepada Tuhan, bentuk penurutan kepada firman selalu sulit dilaksanakan. Ngampuni. Sulit mana ngampuni sama membalas dendam? Marah sama sabar sulit mana? Jujur sama tidak jujur sulit mana? Iri dan tidak iri sulit mana? Semua yang sesuai firman itu jauh lebih sulit. Membutuhkan usaha. Kenapa? Karena kita masih hidup darah dan daging dan atmosfer dunia ini memang dikuasai oleh si jahat. Anda di dunia tidak mudah, oleh karena itu sebelum naik ke surga Tuhan ngomong, aku mengutus engkau ke tengah-tengah serigala loh. Oleh karena itu lu mesti lebih cerdik dari mereka. Kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa kok diberi warning begini? Karena dunia ini medan tempur men. Dan dikuasai oleh penghulu-penghulu roh yang jahat dalam sistem-sistem dunia yang memang rusak. Saya tidak akan masuk ke situ, terlalu ribet. Makanya ya saudara, kalau kita itu mau melakukan yang baik itu susah. Mau di marketplace, kalau tidak ditoto sudah.
mau berintegritas, jujur, angel. Saudara ngurus aja lah sesuatu sekarang. Jujur aja ya, ini kelemahan bangsa kita. Ngurus sebuah izin gitu aja. Izin bangunan ini aja. Polosan aja. Datang ke kantor, ngisi formulir, diserahkan, ditunggu. Mbok sampai matahari terbit dari barat Kak Mari ya. Surat itu. Alasannya mereka, Pak, suratnya ini enggak punya kaki, enggak bisa jalan sendiri Pak dari meja ke meja. Lah terus, ya harus ada yang mindah Pak. Oh gitu, dari meja sini harus ada yang mindah. Iya Pak. Lah mindah itu ono ongkos. Padahal spanduknya besar. Di sini zona integritas, zona bebas korupsi, tidak boleh nyogok. Berani saudara? Wes pokok tak isi tak dekek. Mari enggak suratmu? The real. Ini kenyataan. Urus akte kelahiran, urus sembarang. Ini Pak Jokowi sudah berusaha supaya semuanya itu beres. Tapi sampai hari ini masih kerja keras. SIM, STN. Ayo SIM nyoba. Urus mulai tes. Pak sepeda. Kalau sekali lulus saya mau tanya resepnya pada saudara. Akhirnya saudara gak tahan kan? Ya wis Pak, sedang cepetan wis Pak piro akhirnya. Sadar enggak? Ini sistem loh saudaraku. Siapa? Padahal pemerintah sudah ngomong ini zona bersih, zona integritas. Jangan nyogok, jangan memberi tip, no tipping dan lain-lain. Tapi kuasa yang di backup oleh kuasa jahat tetap bekerja. Kemarin saya dapat kesaksian istri saya, tapi puji Tuhan akhirnya Tuhan tolong. Di Jakarta pergi ke sebuah mall, kemudian masuk ke toilet. Setelah dari toilet lali, sudah seret, naik mobil. Ya, setelah di mobil baru sadar lek handphone kari. Wah di Jakarta saudaraku. Waduh, ngomong sama anaknya balik. Ketemu OB, ketemu sana. Anehnya, kalau orang semua berintegritas, oh ya Bu, tadi ada yang ketinggalan. Ada sih gitu, tapi tidak banyak. Kebanyakan hilang. Tapi oleh pertolongan Tuhan, ya kemarin saksian ke saya, puji Tuhan wis pokoknya singkat cerita oleh pertolongan Tuhan, handphoneku balik. Ya, puji Tuhan. Di tengah dunia yang gelap ini. Saya juga gitu, ngalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi itu karena kita di backup penuh oleh Allah. Tapi secara keseluruhan sistem di dunia ini, kalau ono barang roto dianggap nemu wong. Ini sistem, hati-hati. Urusan sehari-hari kita rasakan. Makanya di Jawa ini, kalau ada yang tidak ngerti nanti saya terjemahkan. Iki zaman dan lek ora edan ora keduman katanya. Ini zaman gila, kalau lu ndak ikut gila ndak akan kebagian. Itu kan sinisme Jawa. Orang Jawa itu sinismenya sampai seperti itu karena gini loh, gregeten dengan hal itu. Jadi orang mesti harus melok gendeng pisan. Tapi cukup kita mengerti bahwa dunia ini dikendalikan oleh si jahat. Oleh karena itu kita mesti hati-hati jaga pikiran kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri pernah. Ketika dicobai, iblis ngomong kepada Yesus. Yesus dibawa ke atas tempat yang sangat tinggi, ditunjukkan semua. Yesus ngomong, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Waduh, setan itu berani gitu kepada Yesus. Perhatikan ini, yang saya tabelin ini. Sebab semuanya telah diserahkan kepadaku, kata setan. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ya apa sus? Ayo, deal or no deal. Semua di tanganku loh.
Kalau kamu mau nyembah aku sekali saja, tak serahkan ini ke kamu. Dan anehnya, kalau saudara baca di Lukas, di Matius, Tuhan Yesus tidak membantah sama sekali. Hei iblis, siapa bilang ada di tanganmu? Tidak. Artinya apa? Memang kuasa itu ada di tangan setan loh. Persoalannya siapa yang memberikan kepada iblis? Bukan Allah Bapa, bukan. Tapi dunia ini memang menyerahkannya kepada setan. Dan iblis tahu. Yesus saja loh, dia berani loh. Face to face dengan Yesus dan ngomong, Yesus sembah aku sekali saja. Gua kasih deh lu semua. Powerful loh ini sebenarnya. Maka hati-hati. Dia itu bisa, makanya kalau orang mau kaya, mau pergi ke tempat minta sama dia bawa, bisa. Mau ambil pesugihan, mau apa, datang ke setan, bisa. Dia sudah ngomong. Segala kuasa kemuliaannya itu kuberikan kepadamu. Sebab semuanya telah diserahkan kepadaku. Dan Tuhan tidak membantah. Bolak-balik ayat itu di atas, di bawah, di samping, kanan, kiri. Tuhan tidak bantah sama sekali. Tidak setan, kamu tidak punya kuasa atas itu. Gurui kamu, tidak. Tapi Tuhan nyala. Tidak mau debat tentang kuasa yang ada di tangan setan. Dan begini ya, iblis selalu tawarkan yang pintas-pintas begini. Maksudnya apa ini? Lu gak usah lewat salib. Sudah, iblis tahu bahwa ini akan disalib nanti mengalahkan setan. Sudah lu gak perlu lewat salib, tak kasih semua kuasa kepadamu. Makanya setan itu ingin menghapus salib itu. Makanya manusia mesti waspada. Kalau ada sesuatu tawaran-tawaran yang instan, yang gak ada salibnya, dalam pekerjaan, dalam hal apapun, ujuk-ujuk biasanya itu dari setan. Pernah satu ketika Tuhan Yesus hendak ke Yerusalem, setelah dialog yang menggetarkan, dia ngomong kepada Petrus, yang kau katakan itu benar, engkau mengatakan bahwa aku ini anak Allah, itu bukan dari kamu, tapi Roh Kudus yang mengatakannya kepada kamu. Oke, di atas batu karang ini aku akan dirikan gerejaku. Setelah itu Yesus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus cerita, aku akan masuk Yerusalem, lalu aku akan menderita sengsara nanti disalib. Tiba-tiba Petrus, guru, sekali-sekali tidak terjadi padamu. Ditarik gurunya, gak usah ke Yerusalem, ngapain? Cari perkara. Bahasa Jawanya, ulo golek gepuk nang Yerusalem itu. Yesus bereaksi apa? Langsung noleh mungkin dengan mata yang tajam. Hai iblis, enyah daripadaku. Dia tahu loh. Jadi setan itu kayak gitu. Di awal pelayanan Yesus sudah ditawarin jalan pintas. Di akhir pelayanan sebelum masuk Yerusalem, dia datang lagi lewat Petrus. Ngeri kan ya? Orang yang paling dekat dengan dia loh. Makanya cobaan kadang-kadang. Selalu yang bahaya itu datang dari orang-orang yang dekat dengan kita. Hati-hati juga saudara-saudaraku. Adam jatuh karena Hawa. Abraham karena Sarai. Petrus ini inner circle-nya Yesus. Lingkaran utamanya Yesus. Setan, iblis. Enyah daripadaku. Apa yang kau pikirkan tidak berasal dari Allah, kata Tuhan. Jadi ya pikiran-pikiran yang menolak salib, ingin jalan pintas dan sebagainya. Itu dari setan kadang-kadang. Makanya jangan cepat-cepat di-grab gitu saja. Beracun itu. Makanya kita perlu mendisiplin pikiran kita. Dunia dan segala sistemnya ini rusak. Kalau saudara tiba-tiba itu, ya alert ya, kita waspada saja. Tidak semua kemudahan dari setan, tidak. Tapi tetap miliki disiplin in your mind. Supaya kita tek. Lalu siuman dulu, oh ya ojok susu. Tanya dulu Tuhan, luruskan dengan firman. Oke, aku ambil. Oke, tidak. Katakan amin untuk hal kedua ini. Dunia kita dikuasai si jahat. Yang terakhir, kenapa kita mesti mendisiplin pikiran? Ini loh.
Karena ancaman manusia lama masih ada di dalam kita. Hidup lama. Jadi kita mendisiplin pikiran kita yang pertama supaya kita tidak melenceng dari jalan Tuhan. Yang kedua karena sistem dunia ini sudah dikooptasi oleh setan, hati-hati. Yang ketiga dari dalam kita sendiri ini tidak beres-beres amat, hati-hati. Kadang-kadang semua tidak salahnya setan, makanya tengking-tengking setan itu juga misalnya Pak Andreas tolong didoakan, saya ini darah tinggi, tekanannya berapa? 200, lawan bawahnya 150 misalnya. Loh ada orang itu loh, berapa kemarin ngomongnya, 230 itu enggak apa-apa loh. Aduh, saya ngomong itu elastis bener itu. Doakan saya. Hamba-hamba Tuhan sekarang yang sudah dibekali tidak akan langsung mendoakan. Lalu ngusir setan darah tinggi dalam nama Tuhan Yesus pergi dari orang ini. Setannya jawab, setan ini dhewe sing nyonyo. Dek sing damje. Dia yang glojo, yang makannya enggak aturan. Tutu aku iki. Ini bukan saya Tuhan, aku gak melok-melok soal rawon, soal jeroan, soal itu aku gak melok-melok. Itu ancaman manusia lamanya dia yang gak terkendali gitu loh. Disiplin pikiran kita karena kita menghadapi musuh juga dari dalam. Yang sangat terkenal itu Paulus. Dalam Roma pasal 7 ayat 15a dan 21 dia itu ngomong begini. Saya sama sekali tidak memahami diri saya sendiri. Saya senang firman Allah yang hidup itu ngomongnya seperti itu. Karena sebenarnya saya ingin melakukan yang baik loh. Tetapi saya tidak dapat melakukan yang baik. Rupanya sudah merupakan satu kenyataan hidup. Dia itu hampir-hampir desperate. Bahwa apabila saya ingin melakukan yang benar, yang salah malian. Nah kan, penulis 13 surat di Alkitab, separuh perjanjian baru, masih punya handicap manusia lama. Yang terus merongrong aja. Manusia itu kan punya hidup lama. Apa itu? Ini loh. Kolose 3 ayat 5, manusia lama kayak apa modelnya? Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, cabul. Cabul itu dengan mata, dengan pikiran, dengan telinga. Mata bisa cabul, delok gambar cabul. Pikiran iso cabul, mikirno sing cabul. Kuping iso cabul, mendengarkan suara-suara cabul. Loh, suara cabul itu dijual sekarang. Hati-hati saudaraku. Ada saxophone, ditelepon. Hati-hati orang nom, orang tua, Anda tidak bebas dari hal ini. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah. Itu semua duniawi. Lanjut lagi. Buang semuanya itu. Muring-muring, marah, geram, kejahatan, fitnah. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu biasa. Arema Jawa Timur mesuh itu biasa, gak biasa. Jangan lagi kamu saling mendusta. Yo goro titik-titik gak popo. Ini bohong-bohong putih. Sing gak oleh iku ngapusi lho. Lek dusta dikit gak apa-apa. Kan gak podo dusta mbek ngapusi. Iso ae tata. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini merongrong terus, makanya kita mesti waspada. Disiplin pikiran kita, disiplin. Dengan kemauan yang kuat kita mesti. Hal-hal buruk manusia lama itu tidak bisa hilang begitu saja. Karena itu Paulus minta dimatikan, dibuang. Dengan tekad kita di backup oleh Roh Kudus dan Firman. Selalu itu. Kalau Roh Kudus dan Firman sudah pasti ingin membuang itu. Tapi kebanyakan manusianya yang tidak mau usaha sungguh-sungguh. Tidak mau berdarah-darah untuk itu. Ingat loh, manusia lama itu gak boleh dipiara terus. Dia ada di dalam kita. Nanti kalau kita tidak mendisiplin pikiran, kita kembali dikuasai oleh itu. Saya ingin terangkan sedikit supaya lebih gampang ini. Tahukah kita manusia lama itu seperti kalau di dunia komputer itu ada yang dinamakan kalau kita yang suka browsing-browsing, saudara googling.
itu ada namanya cookie. Cookie itu ya jejak digital itu loh. Ya, file itu dibuat ketika kita mengunjungi saya biasanya Cookpad, masak itu loh. Mengunjungi situs Cookpad, ono resep-resep itu ada cookie-nya. Sehingga kemudian karena saya sering mengunjungi Cookpad, kemudian situs itu ya dibuat file itu menyimpan informasi tentang kunjungan kita. Lalu ada namanya cookie sehingga saya kalau butuh cari resep itu enggak ngetik dowo-dowo. Sudah ada cookie-nya langsung kebuka lagi. Plek gitu. Itu kalau di dunia komputer kan seperti itu ya kan. Jiwa kita sama loh. Manusia lama itu punya jejak digital dalam jiwa kita. Yang kesenggol titik itu tidak bisa balik kepada hidup yang lama. Hati-hati. Hati-hati. Bisa balik. Kalau di dunia komputer, saudara, cookie itu makanya kan ada pihak ketiga yang kadang nawari. Biasanya koran-koran luar negeri, bacaan luar negeri, kalau Anda buka ini, kami akan mengirimkan cookie, masih ada ditawarin. Tapi ono sing dablek gak usah tawar-tawaran, langsung buat banyak cookie-nya. Dan itu file jejak kunjungan digital itu sewaktu-waktu akan begitu kesenggol titik aja. Kebuka lagi. Manusia lama sama seperti itu. Dia punya jejak digital dalam jiwa kita. Kalau di dalam dunia komputer itu disimpan ini. Nah ini di HP saya ada buntutnya kan. Ini flash disk. Tempat memori. Atau hard disk kalau di itu ya. Itu gudang tempat nyimpen. Lah di hidup kita ini, kita juga punya gudang file memori. Jiwa kita ini. Oh itu bermega-mega gigabyte itu. Semua bayangkan mulai umur manusia mulai ingat akan mulai umur 2 atau 3 tahun mulai bisa mengingat masa itu. Di bawah 3 tahun kita sudah lupa eling ah. Yudis ingat waktu umur setahun. Waktu nyusu bareng rasanya si eling kamu. Lali. Orang itu baru ingat sekitar 3 tahun ke atas. Bayangkan mulai umur 3 tahun sampai umur sekarang. Berapa ratus ribu giga itu. Kita itu ingat semua. Mulai biyen sekolah, mulai biyen guys walde, dolen udan-udan, disebet sikilku ambek papaku, itu eling semua saudara. Memori kan itu. Itu tersimpan di sana. Jejak digital dalam memori kita. Apalagi itu kalau di dalam jiwa kita itu ada yang namanya kesadaran. Conscious mind disimpan di situ. Tapi ada juga yang disimpan kalau trauma-trauma lebih dalam lagi. Masuk di alam bawah sadar. Masuk di alam bawah sadar kita. Dan sewaktu-waktu itu pun masih bisa kepanggil lagi. Satu contoh. Saya akhiri dengan ini ya. Betapa itu kalau tidak hati-hati ancaman manusia lama bisa muncul. Wes kalau sabar umur-umur meledos. Sabar pirang-pirang tahun wis dilem. Waduh, sabar rek. Waduh, Yudis saiki malah sabar, malah suka senyum, umur-umur ngamuk. Pernah tau gitu ya. Aduh iku apik kok, wis gak tahu ngene ngono. Tiba-tiba hati-hati ya. Maka kita mesti mendisiplin ancaman manusia lama jangan diabaikan. Apapun posisi saudara. Saya yang khotbah butuh doa saudara. Semua saudara, suami-suami, kenakalanmu masa lalu itu menjadi jejak digital dalam hidup kita. Kalau Anda tidak akan terus mendisiplin itu ditumpangi dengan firman. Oh hati-hati. Nangek no macan turu. Saudara. Semua hati-hati. Satu contoh. Musa itu dulunya berangasan. 40 tahun pertama hidupnya di Mesir. The Prince of Egypt. Dididik dengan cara Mesir, Alkitab mengatakan dia dididik dengan seluruh kepandaian Mesir. Waktu itu Mesir adalah salah satu yang terhebat di dunia. Imbang dengan China ya. Di sisi timur ada China,
Di barat timur tengah ada Mesir, ini bangsa yang tua ini. Dan Musa dididik sana. Dan Musa itu membawa sikap yang patriotik dan sedikit emosional. Ceritanya begitu satu hari dia melihat ada bangsa Ibrani yang lagi geger sama orang Mesir. Orang Mesirnya tiba-tiba pateni sama Musa. Itu mudahnya Musa gitu. Dibunuh orang ini, dimasukkan di pasir. Ada yang nginceng dia. Lalu satu ketika, Musa kamu mau mengadili saya. Kamu pernah membunuh orang. Musa ketakutan lalu lari ke padang gurun, ke Yitro. Dan seterusnya 40 tahun di sana dia diubah hidupnya. Ketemu Tuhan di Gunung Horeb, di Sinai dan sebagainya. Terima firman Allah. Akhirnya Musa berubah jadi orang yang hebat. Musa si lembut hati. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Jadi wong paling sabar dan lembut hati itu siapa? Musa. Asale tidak sabar. Tapi dia bisa jadi baik. Tapi perhatikan. Orang yang selembut hati begini. Satu ketika mau memasuki Kanaan, orang Israel itu biasa ngeyel minta air dan macam-macam. Musa bisa keselamatan lagi loh. Perhatikan ya, orang yang digelari paling lembut hati di bumi, itu bisa tiba-tiba duar. Ini yang terjadi. Sesudah itu ini tadi pasal 12 diceritakan dia paling sabar, paling lembut hati. Ayat 20, muring-muring Musa. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya dengan gregetan. Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Kalau baca ini ya saudara nggak tahu konteksnya. Konteksnya gini, orang Israel ngomel minta air. Akhirnya Musa itu sampai pegel, aku ini duduk Tuhan, iso aku ngene. Lalu dia ngomong, Tuhan aku mau wis bangsaku iki lho gak karu-karuan mosok kayak ngene iki apa gak. Waduh pokoknya dia keselamatan. Tuhan ngomong, sudah, sabar. Gini aja, ambil tongkatmu, itu ada batu, tunjukkan tongkat itu ke batu. Nanti batu itu akan keluar airnya. Tuhan ngomong tunjuk saja. Tapi Musa yang sudah jengkel, teyer pukul 2 kali. Air keluar. Tapi setelah ayat ini Tuhan ngomong, Musa, kau tidak mentaati aku, kau melakukan dengan marah. Kamu tidak bisa masuk ke Kanaan. Gara-gara marah di ujung jalan ini, Musa gagal masuk Kanaan. Dan akhirnya Yosua yang boleh. Jadi perjalanan 40 tahun itu seperti sia, susah seperti itu. Tapi dia tidak boleh masuk ke Kanaan. Gara-garanya sepele. Muring-muring yang di luar batas. Kalau diurut lagi, kemarahan itu dari mana? Dari manusia lama dulu yang bangkit lagi di akhir. Orang sekali bermusa yang sudah dapat gelar paling lembut hatinya masih bisa gagal. Betapa hati-hatinya kita ini untuk mendisiplin pikiran kita supaya tetap lurus dan tidak gagal. Akhirnya saudaraku, pikiran harus disiplin. 1, supaya tidak menyimpang dari jalan Tuhan. 2, karena dunia ini sangat jahat, dikuasai si jahat. Yang ketiga, ancaman manusia lama jangan sampai bangkit kembali. Dengan 3 hal ini, yuk kita gandeng tangan. Kita jaga diri kita masing-masing. Supaya tetap lurus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.